Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saputri Ginoga. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam 1D. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang hubungan filsafat dan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, binatang, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan itu terlihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki jasmani atau fisik yang terdiri dari kapur, air, dan tanah yang bagus, ruh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani dan jiwa yang di dalamnya ada rasa dan perasaan. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada di dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Manusia berfilsafat untuk melatih otak yang diberikan oleh Allah untuk berpikir. Berpikir apabila memakai sifat natikoh, maka akan tercipta sebuah penemuan yang bermanfaat dari cabang filsafat ilmu. Jika otak dipakai dengan menggunakan syahwat dan kodop, maka akan menghasilkan filsafat ilmu yang lebih banyak mudaharat dari manfaatnya. Seperti contoh ditemukannya semacam virus H2C dalam ilmu kesehatan yang kemudian disebar ke seluruh dunia dan dikenal dengan nama penyakit HIV. Begitulah hubungan antara manusia dan filsafat yang saling mengisi. Manusia mempelajari ilmu yang kemudian disebut berfilsafat. Filsafat memberikan titik temu antara kebutuhan manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menguak sebuah kebenaran dari cabang ilmu. Selagi manusia masih berpikir positif, maka akan terus tercipta pembaharuan dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia berikutnya, dan akan lahir peradaban-peradaban baru dalam dunia ini. Namun, apabila manusia sudah berhenti berpikir atau berpikir negatif, maka peradaban yang sudah ada akan hancur dan terciptalah penemuan-penemuan yang menyesatkan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang digeluti oleh filsuf. Manusia adalah makhluk yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. The animal that reasons. Manusia adalah makhluk yang berpolitik, zoopolitikon, political animal. Hewan yang berfamili dan bermasyarakat, mempunyai kampung halaman dan negara. Karena manusia itu memiliki akal pikiran yang senantiasa bergolak dan berpikir, dan karena situasi dan kondisi alam yang dimana dia hidup selalu berubah-ubah dan penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bahkan dahsyat yang kadang-kadang dia tidak kuasa untuk menentang dan menolaknya, menyebabkan manusia itu tertegun, termenung, memikirkan segala hal yang dapat terjadi di sekitar dirinya, di pandangannya, tanah tempat dia berpijak, dan dilihatnya bahwa segala sesuatu tumbuh di atasnya, berkembang, berubah, dan melimpah ruah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal, berbudi, mampu menguasai makhluk lain. Dan hakikat manusia dengan indikasi bahwa ia merupakan makhluk ciptaan di atas bumi, sebagaimana semua benda di duniawi. Hanya saja, ia muncul di atas bumi untuk mengejar dunia yang lebih tinggi. Manusia merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan material dan organis. Kemudian manusia menampilkan sosoknya dalam aktivitas kehidupan jasmani. Sama halnya dengan binatang, manusia memiliki kesadaran indrawi. Namun manusia memiliki kehidupan spiritual, intelektual, yang secara insting tidak tergantung pada segala sesuatu yang material. Menurut Sulaiman, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna karena dilihat dari kekhasan akal dan ilmu yang ada padanya. Tapi kesempurnaan manusia tak menjadikannya sempurna dalam hal kekuatan lahiriah. Menurut Apip, di dalam sejarah umat manusia, setelah kemampuan intelektual dan kemakmuran manusia meningkat tinggi, maka tampillah manusia-manusia unggul, merenung dan memikir
menganalisa, membahas, dan mengupas berbagai permasalahan hidup dan kehidupan sosial masyarakat, alam semesta, dan jagat raya. Maka lahirlah untuk pertama kalinya filsafat dalam periode pertama, selanjutnya filsafat alam periode 2, lalu sofisme, kemudian filsafat klasik yang bermula kurang lebih 6 abad sebelum Masehi. Menurut Prasetya, untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah jelas, sistem pendidikan, teori pendidikan, dan filsafat pendidikan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dunia sekarang ini. Sistem pendidikan, teori pendidikan, filsafat pendidikan, dan peralatan pendidikan yang tradisional sudah tidak akan dapat menjawab tantangan zaman yang sekarang kita hadapi. Sekian, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.